qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana fi dharni amin. Al-far'ul awal at-tabi'ul imaniyu war-ruhiyu linnasyatil iktisadi madiyatun nuzumil iktisadiyatil wad'iyah wa asa. Pada bagian yang ke 26 ini kita akan membahas al-far'ul awal, cabang yang pertama tentang at-tabi'ul imani war-ruhi linnasatil iktisadi. Karakter keimanan war-ruhi dan spiritual linnasyatil iktisadi bagi kegiatan ekonomi. Jadi faithful and spiritual karakter atau nature. Faithful and spiritual nature. Itu ada 3 hal yang nantinya dibahas. Yang pertama, madiyatun nuzumil iktisadiyah al-wada'iyah wa atharihi. Madiyatun nuzumil iktisadiyah wal wad'iyah wa atharuhu. Materialistik economic system wa atharuhu and their system wa atharuhu and their impact. Madiyatun nuzumi, sistem ekonomi, madiyatun nuzumil iktisadi, sistem ekonomi materialis wa atharuhu dan impaknya, wa atharuhu dan impaknya, dampaknya. Fi dhillin nuzumil iktisadil wada'iyah, di dalam postur sistem ekonomi, dalam postur sistem ekonomi, la yatajawazu, tidak melewati apa annasyatul iktisadi, kegiatan atau aktivitas ekonomi, tidak melewati hududal madati, pada batas materi. Hududal madati, pada batas materi. Wa khota'u hadhihi nudumi, bermula salahnya sistem-sistem ini, bahwa
Annaha sesungguhnya nuzumi itu tasawwarat menggambarkan siapal insanu manusia menggambarkan madatan fahasiba hanya pada materi saja. Pada materi saja. Wa anna haqiqatal alami sesungguhnya real world atau dunia nyata, the real world, dunia nyata itu tanhasiru terbatas fima diyatihi di dalam materialismenya, wa annal kasbal madi dan sesungguhnya keuntungan materi awil kifayatal madiyah atau kecukupan materi ia bermula kasbal madi awil kafiyatal madi itu kullu hayatil basyari ada pada setiap manusia, ada pada setiap manusia. Wa min thamma dan dari sana karena ada bahadzal faraghur ruhi apa hadzal faraghu hadzal firagu kekosongan arruhi spiritual emptiness, kekosongan spiritual, au dzalikal iflas an-nafsi atau psychological bankruptcy, bangkrut secara psikologi, bangkrut secara psikologi. Alladzi ta'anihi yang menderita siapa al-mujtama'atu masyarakat allati tadinu bihadhihin nudumil madiyati yang mengutuk pada sistem materi ini, pada sistem materi ini. Jadi rukun yang ketiga tentang ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam, rukun yang ketiga adalah kemarin kita telah kaji, namanya al-jam'u bainal masalihil madiyah wal hajatir ruhiyah, mengumpulkan antara kemaslahatan materi dan kemaslahatan ruhani, kemaslahatan materi dan kebutuhan spiritual. Jadi orang ini butuh dua-duanya, butuh spiritual juga butuh materi. Nah, kapitalis dan sosialis itu hanya materi tok,
nggak ada ruhiyahnya, tidak ada hajatir ruhiyah. Jadi kalau ekonomi kapitalis dan sosialis, dua-duanya hanya masolihil madiyah saja. Pokoknya kalau kapitalis ya yang penting untungnya banyak, duitnya banyak, begitu. Terus. Nah, contohnya di sini digambarkan bahwa kegiatan ekonomi layataja nasyatul iktisadi hududal madah. Kegiatan ekonomi semuanya teorinya adalah untuk mencari materi. Rata-rata kebatasnya terbatas pada materi. Nah, inilah kesalahan manusia yang ketika nyari ekonomi itu dalam sistemnya itu hanya materi. Padahal manusia itu butuhnya tidak hanya materi. Wa anna haqiqatal alam tanhasiru fi madiyatihi. Sesungguhnya kenyataannya dalam dunia ini tanhasiru fi madiyatihi hanya melihat terbatas pada materi saja. Buat duit. Nah, itu manusia begitu, yaitu wa anal kasbal mati awil kafiyat tal matiyah hiya kullu hayatil basar. Itulah kehidupan manusia tuh begitu. Wa min thamma kana hadzal firahu ruhi aw dzalikal iflasun nafsil ladzi ta'anihil mustawat allati tutinu bihadhihi nutumil madiyah. Kekosongan, jadi kekosongan ruhani, spiritual, dan kebangkrutan secara psikologi karena nggak punya sama sekali spiritual yang membuat masyarakat menderita. Itulah sesungguhnya yang ditolak dari sistem kapitalis ini, sistem materi ini, itu ditolak karena ternyata manusia nggak hanya punya materi saja. Kepengen seneng itu tidak hanya punya duit tok, wes pengen seneng. Itu banyak di dunia, ada orang uangnya banyak, kenapa bunuh diri ya? Padahal uangnya banyak. Berarti materi tidak semuanya bisa jawab kebutuhannya. Nah, maka dalam ekonomi ketuhanan ada teori untuk menyatukan tentang kebutuhan materi dan kebutuhan spiritual. Karena apa? Karena manusia ini tidak kebutuhannya tidak hanya butuh pada materi saja, tapi juga butuh pada ruhiyahnya. Kalau tidak ada ruhnya, firagh anir ruh, itu iflasun nafsi namanya. Iflasun nafsi itu psychological bankruptcy. Secara psikologi orang itu bangkrut. Karena
Tidak semuanya kesenangannya, kenyamanan itu hanya ditutupi dengan duit. Tidak. Banyak orang yang buat duit, tapi tidak bisa senang. Itu. Wala syakka anna hadzal faragh ar-ruhi wa dzalikal iflas an-nafsi ta'ani minhu bi suratin sharihatin al-mujtama'at ar-ra'samaliyah allati la tastahdifu illa tahqiq akbar qadrin minar rib mimma ada bil kathirin ilal inhirafi bi muhawalatil husuli alal madah bi ayatin wasilatin wala syakka, dan tanpa keraguan bahwa anna hadzal firaq ar-ruhi, sesungguhnya kekosongan spiritual emptiness, wadzakal iflasun nafsi, dan psychological bankruptcy itu, bangkrut secara psikologi itu. Jadi faraghur ruhi adalah iflasun nafsi, wadzaka bermula faraghur ruhi, kosong dari spiritual itu iflasun nafsi. Al-iflas an-nafsi, bangkrut secara psikologi, bangkrut. Ta'ani menderita minhu dari faraghur ruhi, ketidakadanya, kekosongannya spiritual, menderitanya bisuratin sharihatil mujtama, dengan gambaran sharihatil mujtama, menolaknya masyarakat, menolak ar-ra'samaliyah, akan kapitalis. Allati la tastahdifu, yang tidak menargetkan illa tahqiqo akbari qadrin, kecuali merealisasikan ukuran terbesar, ukuran paling besar minar ribhi, dari keuntungan. Minaribhi, dari keuntungan. Mima ada bil kathirina, mima dari hal-hal ada yang menghasilkan apa ma bil kathirina, pada orang banyak, menghasilkan ilal inhirafi, pada deviasi atau gangguan, deviasi bimuhawalatil husuli, pada percobaan atau usaha-usaha untuk sampai, usaha nyampe alal madati, pada materi, usahanya biayatin wasilatin, dengan cara apapun, Nah ini
ketika sistem ekonomi tidak membawa ketuhanan, hanya murni tok materi, duit, harta, nggak ada Tuhannya sama sekali di situ. Itu artinya sistem ekonomi yang hanya tentang materi, tidak ada ruhinya, spiritualnya tidak ada. Dalam kegiatan ekonomi itu nggak ada spiritualnya. Nah, kalau kosong dari spiritual, hanya mengejar untung, hanya mengejar bimuhawalatil husul alal madah, agar sampai kepada materi-materi, uang banyak, biayatin wasilatin, dengan cara apa saja, mengejarnya, mendapatkannya dengan cara apa saja, menghalalkan semua-muanya. Wa ayatahawalu, dan mencoba, siapa mereka, mujtama atau kafirin, mencoba ila abidin, sampai pada perbudakan, ausora, atau perbuatan ausora, atau perebutan lil mali, pada harta. Jadi kalau orang tidak ada kebutuhan orang itu adalah tidak hanya materi, maka ketika kosong dari spiritual, dia melakukan kegiatan ekonominya dengan biayatin wasilatin, dengan cara apa saja dihalalkan. Dan dia bisa juga mencoba untuk sampai pada tingkat perbudakan. Perbudakan bisa terjadi demikian, orang nggak mikir takut ada Tuhan, ada apa. Al-soro anil mali, atau berebutan harta. Berebut terus, berebut. Wa ila kathiri minal masawi, dan sampai ke hal-hal banyak minal masawi, dari kerugian. Kalau sampai Anda mencari harta benda tanpa ruhani, tanpa spiritual, tanpa aturan Tuhan, nggak ada aturan Tuhan, kamu nggak takut ngurangi timbangan masuk neraka, nggak takut. Bohong nggak masuk neraka, nggak takut. Itu kalau nggak ada spiritualnya begitu. Biayatin wasilatin, dengan cara apa saja. Nipu nggak takut sama Allah karena nggak ada spiritualnya. Jadi dengan cara apa saja dilakukan. Nah itu nanti ketika sudah dapat uangnya, tetap saja itu al-iflas an-nafsi, jiwanya bangkrut, nggak ada kesenangan. Coba aja yang begini aja dah. Ini contoh yang paling mudah sekali. Orang bisa ngasih ke orang lain, dah gitu aja dah. Tuhan kan menjanjikan siapa saja mau bersodakoh, infak, sodakoh, mengasihi orang lain, itu pahalanya segini. Setiap diri manusia ini, nah spiritualnya itu misalnya, ini baru contoh salah satunya. Secara spiritualnya adalah bisa ngasih ke orang lain.
Nah, ternyata ada orang bisa ngasih ke orang lain, itu bangganya dan senangnya bukan main. Itu masuk di dalam hati. Nah, orang yang berpikir materi, kalau dikasihkan ke orang lain berarti kurang materinya, mengurang. Nah, kalau mengurangnya berarti nggak seneng. Nah ini, dari segi kayak gini aja membuat senang itu udah beda. Yang satu yang tidak ada spiritual dari Tuhan, itu inginnya dapat. Kalau nanti dapat materi banyak itu seneng. Nah, tapi kalau ada materi dari Tuhan, ternyata nggak banyak, bisa ngasih ke orang aja udah seneng. Nah, ini bedanya ini. Kalau ada materi yang dibarengi dengan ruhi. Al-amrul ladzi da'a, hal-hal yang terus dikumandangkan, didakwahkan, diserukan, wa mazalayat, dan masih saja, terus saja, tetap saja, yadau, mengajaknya ila lauduli, pada menarik diri an hadan nidhomi, dari sistem ini. Nah, karena kebutuhan manusia itu tidak hanya materi, kalau hanya dapatnya materi, ya sistem ini banyak hal yang ditolak dan menarik diri dari sistem ini. Amal mujta'at al-Marxiyah, adapun masyarakat Karl Marxi, masyarakat yang mempunyai paham Marxi, fa innaha, sesungguhnya Marxi itu rohoma ma tabdhiluhu min muhawalatin mustamiratin li raf'il imani bisiyasatil ishtirakiyah ila martabatil aqidatid diniyah. Ragama fa'ina, sesungguhnya al-mujtama'at al-Marxiyah itu ragama terlepas dari yang ada, terlepas dari sesuatu, tabdziluhu, yang Anda serahkan, min muhawalatin mustamiratin, dari upaya yang gigih, upaya percobaan yang terus-menerus, min muhawalatin mustamiratin, dari percobaan yang terus-menerus atau yang upaya yang gigih, li raf'il imani, untuk mengangkat iman, bisiyasatil istirakiyati, dengan kebijakan sosialis, diangkat ila martabatis aqidatid diniyah, sampai derajat keyakinan agama. Jadi ketika orang-orang Marxis, paham Marxis, Karl Marx, itu mengangkat paham sosialis ini seolah-olah sudah seperti akidah diniyah, paham agama, diangkatnya itu sampai tingkat itu, sucinya. Illa anaha, kecuali sesungguhnya paham mujtama'at Marxiyah
itu lam tuhakik, bisa merealisasikan, tidak bisa merealisasikan najahan akan kesuksesan. Walaupun duitnya banyak, belum tentu gembira, seneng, plong gitu. Duitnya banyak karena cara mencarinya biayatin wasilatin, maka ketika mencari dengan semau-maunya, ketika dinikmati juga ketakutan juga, takut diuber-uber apanya gitu. Faqad baqiyat, sungguh telah tetap apa hadhil aqidah madiyah, keyakinan materi ini itulah tasba'u. Faqad baqiyat hadhil aqidah madiyah la tasba'u, tidak puas, tidak mengenyangkan, juan pada kelaparan, kelaparan ruhian, kelaparan spiritual. Wala tasuddu firagul haq, wala tasuddu, dan tidak bisa memenuhi, buntoni, memenuhi firagul hajatid diniyati, pada kosongnya kebutuhan agama. Jadi ekonomi sosialis Marxi yang juga mendorong bagaimana orang banyak bisa tercukupi, intinya di orang banyak, bahkan sampai mengagung-agungkan Marxi terhadap ilmu sosialis ini bisa diangkat seolah-olah kayak paham agama. Itu sosialis sendiri, istirokiyah sendiri belum bisa merealisasikan najahan, kesuksesan. Karena apa? Karena kadang sebuah keyakinan pada materi itu belum tentu bisa memberikan kepuasan terhadap spiritual. Kekosongan kebutuhan spiritual itu, agama, itu tidak bisa hanya dipenuhi dengan duit. Materi, nggak bisa. Nah, orang yang cerdas dan pandai, duit itu bisa jadi materi, tapi bisa jadi ruhi, spiritual. Bisa jadi spiritual, bisa jadi materi. Jadi materi kalau hanya diniati, kalau dia nggak ngerti, nggak paham, yang penting duit bisa untuk apa saja. Nah, tapi ketika duit juga bisa jadi ruhi, spiritual, Anda bayar zakat berarti jadi spiritual, Anda bisa ngasih kepada banyak orang, terus orangnya itu ketawa, seneng, itu juga spiritual. Contoh kayak gini, ada cerita orang dari Surabaya turun di airport Soekarno. Setelah turun, dia pokoknya gembira ria. Jalannya saja sambil tersenyum dan nyanyi-nyanyi. Ketika ada taksi bertanya, "Mas, kita antar, mau kemana? Kita antar. Selamat pagi. Assalamualaikum." Dijawab, "Waalaikumsalam." Gembira, senang. Turun, ada tukang taksi yang menyapa dengan wajah seneng. Wajahnya tukang taksi menyapa seneng. Kan ada tuh orang yang memang ada punya bawaan wajah seneng, terus ada yang wajah
Wah, menakutkan terus juga ada. Tukang taksi ini wajahnya seneng juga, ketemu dengan orang yang wajahnya seneng. Akhirnya nyambung, masuklah orang Surabaya ini ke taksi itu. Kemana mas? Ke Kedoya. Nah, ketika sampai Kedoya, bayarannya 130.000. 130.000. Karena 130.000 dikasihlah uang 150. Nah, setelah dikasih uang 150 ribuan, tukang taksinya bilang, Pak, saya nggak ada kembalian. Oke, nggak apa-apa, ambil. Wah, lebihannya 20.000 diambil. Dengan gembira ria, senang. Tadi yang naik taksi pun senang sekali karena bisa ngasih 20.000. Nah, karena udah dapat 20.000, dari tadi nggak dapat tumpangan, dia makan sarapan dulu di warteg. Sarapan di warteg. Wah, pesen ini. Terus orang wartegnya bilang, tumben mas, biasanya cuma dengan sambal, kemarin kok ini pakai telur goreng, pakai sop, pakai juga tongkol, tumben. Iya kok. Makan selesai, lah dia ngasih duit 10.000, nggak ada. Nah, padahal bayarnya cuma 5.000, ngasih duit 10.000. Terus dia bilang ini tukang taksinya ke tukang wartegnya, ambil aja bu yang 5.000. Seneng sekali lagi itu. Wartegnya seneng, tiba-tiba ada cucunya yang mau berangkat sekolah di Al-Kamal gitu. Cium tangan bolak-balik minta sangu. Nah itu yang tadi lebihan 5.000 itu dikasihkan cucunya untuk sangu. Sekolah di Al-Kamal. Sekolah di Al-Kamal itu dia seneng bawa sangu itu. Bawa sangu seneng. Temennya ditraktir, seneng lagi itu. Nah ini orang ternyata gembira, senang, hati itu tidak kosong. Itu ketika orang itu bisa terpenuhi kebutuhannya. Itu loh tadi, orang Surabayanya senang yang naik taksi. Tukang taksinya lo bisa gembira ria karena bisa ngasih 5.000. Wartegnya lu gembira ria seneng karena bisa ngasih sangu cucunya. Cucunya seneng sekali karena bisa neraktir temennya. Itulah yang disebut kebutuhan ruhani. Nggak bisa keukur dan nggak bisa sama antara satu dengan lainnya. Jadi nggak cukup punya duit banyak, terus nggak cukup wong itu cuma dapat tadi 20.000 aja udah membuat seneng siapa, seneng berapa orang itu. Seneng yang naik taksi, tukang taksi, warteg, cucunya warteg. Itu temennya cucunya warteg itu. Itu 20.000 sudah membuat gembira, full happiness. Nah, inilah ekonomi ketuhanan. Itu pendekatannya sampai ke situ. Nah, ekonomi Marx itu nggak sampai pada situ. Ila anahalam tuhakik najahan faqad bakiyat hadhil aqidah madiyah la tasbau ju'an ruhiyan.
tidak bisa memberikan kepuasan, kekenyangan secara ruhani, nggak bisa. Wala tasuddu firahul hajati diniyah, dan tidak bisa memenuhi kekosongan kebutuhan spiritual agama, nggak bisa. Al-amrul ladzi ada bihadhil mujtahad, bermula hal-hal yang nyampe pada masyarakat ini, yang memimpin, yang nyampe pada masyarakat ini, wa ala khilafi tafsiriyah, dan atas berbedanya penafsirannya, al-madi, pada materi, lil kauni pada alam semesta, antahoffafa hendaknya mengurangi min hamlatiha, dari dorongannya, mengurangi tijahatin, akan menuju agama, ila antar sudah, sampai ila antar sudah, sampai mengalokasikan laha pada madiyah atau istirokiyah, mengalokasikan amwalan pada keuangan, fi mizaniyatiha, di dalam anggarannya, wa fi dzalik kulli, dan dalam hal itu semua, audah ila din, kembali kepada salahnya atasnya belum ya. Oh ya, makanya nggak nyambung. Bi iqamati sya'airid diniyah watasmahu, dan memungkinkan bi iqamati sya'airid diniyah, dengan pembentukan ritual keagamaan, bal dhahaba ba'duha ka'almania asyarkiyah, tetapi beberapa hilang, siapa ba'duha sebagiannya, sebagian maksi, Karl Marx, paham Karl Marx. Contohnya yang hilang di mana saja, Almania Asyarkiyah, seperti di Jerman Timur, Wabulanda dan Polandia, Wal Majri dan Hongaria. Ini tadinya Jerman Timur, Polandia, Hongaria, itu semuanya sosialis. Ila antar sudah sampai mengalokasikan laha untuk sosialis Marxis, amwalan pada harta benda atau anggaran, fi mizaniyatiha, dalam anggarannya, wa fi dzalika kulli, dan di dalam itu semua, audah kembali ila din, kembali pada audah ila din,
wa ikrar bidaurihi fi mumarasatin nasyatil iktisadiyah. Kembali kepada agama. Wa ikrari bidaurihi, dan pengakuan atas perannya, bidaurihi atas perannya, fi mumarasatin nasatil iktisadi, dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi. Jadi ekonomi maksi ini juga sama juga, artinya sama gimana? Hanya materi juga. Walaupun cara mendapatkan materi itu bersama-sama diatur oleh negara, tapi kebutuhan individu-individu dalam spiritual nggak terpenuhi juga, karena sentuhannya hanya madiyah, hanya ekonomi, materi, itu saja. Maka seperti dulu itu, ini yang sosialis seperti ini, yang maksi seperti ini, itu seperti negara di Jerman Timur, Polandia, Hongaria. Itu sekarang juga sudah nggak terjadi lah, sudah hilang, zahaba, ba'duha. Bahkan nggak hanya di Polandia atau Jerman Timur, sekarang sosialis hampir sesungguhnya udah berubah total, nggak seperti yang diceritakan totali seperti kitab ini. Di Cina juga sudah nggak istiroki Marxis semua, ya sudah kapitalis juga. Itu di Jerman Timur juga gitu. Ini kan cerita sejarah zaman dulu tentang kalau kapitalis murni ya kayak gitu, sosialis murni ya kayak gitu. Dalam perkembangannya ya sudah berkembang sekali, sudah nggak seperti zaman dulu, sosialis di Cina dan sosialis di Rusia, udah nggak zaman kayak gitu. Wong Timur Tengah aja sesungguhnya banyak yang modelnya sosialis, banyak. Karena sosialis juga diajarkan sampai Timur Tengah. Nah, kalau dua-duanya baik kapitalis atau sosialis hanya mikirin materi, uang, duit, untung. Nah, kekosongan yang tidak terisi itu adalah kekosongan spiritual. Al-firo ar-ruhi wadaka al-iflas an-nafsi. Firo ar-ruhi, kekosongan spiritual itu termasuk, itulah yang disebut al-iflas an-nafsi, psychological bankruptcy, bangkrut secara psikologi. Jadi banyak orang punya uang banyak tapi nggak bahagia. Nah itu begitu. Ada orang punya uang nggak tahu uangnya berapa tapi bersiul-siul, singsot. Yang penting pagi-pagi burungnya ngoceh, kopinya kental, sarapannya sudah ada. Wah itu nyetein burung perkutut, teklek, kuiku, gitu itu sampai megangin sarungnya sampai naik ke udel, nggak inget itu udah. Nah itu kegembiraan ruhi itu bisa terpenuhi bukan karena materi. Nah orang yang nggak punya doktrin ruhaniyah
ketuhanan, spiritual, itu cara mencari hartanya aja biayatin wasilatin, dengan cara apa saja. Wah, yang penting dapat terus, ya akan merusak. Orang-orang sekeliling mentalnya bisa rusak, dan alam pun akan rusak karena dia nggak mikir ruhaniyahnya. Karena uang terus, ditambang terus sampai jebol itu buminya di Kalimantan sana, dikeruk terus sampai jadi apa itu? Jadi jebol, uangnya kemana? Tambah seneng apa enggak? Lebih biasa aja itu. Kita hidup kayak gini aja seneng kok. Tidur sambil digigit oleh nyamuk juga biasa aja itu, seneng itu. Nah, inilah kalau hanya madiyah saja, tidak semua orang bisa tercukupi kebutuhannya. Jadi kebutuhan orang ternyata tidak hanya kebutuhan madiyah, tapi juga kebutuhan ruhaniyah. Kaifa yakunun nasat al-iktisadi ruhiyan fil Islam, kita akan bahas besok bagaimana aplikasi kegiatan ekonomi secara spiritual di dalam ekonomi Islam atau ekonomi ketuhanan. Karena ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam adalah yang menyatukan antara kebutuhan materi dan kebutuhan spiritual. Kita akan bahas besok bagian yang ke-27. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.